Baik. Baik, tadi kita simak untuk beberapa penyelenggara acara di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk teman generasi muda masjid, teman KSR, terus kemudian ada teman gabung atas segala dukungan sehingga tersegalanya acara di sore hari ini. Dan berikut juga terima kasih untuk kesemuanya sponsor acara di kesempatan sore hari ini. Ada Smart dan ada tadi Hila Hijab ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, Anda bisa lebih lanjut untuk mengenal dari masing-masing penyelenggara acara di masing-masing Instagramnya Gama, kemudian ada sahabat Gama dan ada Gabung, terus kemudian ada KSR di link yang tadi sudah disiapkan oleh panitia. Baik, mitra Muslim yang dirahmati Allah, kita akan segera berlanjut untuk acara di sore hari ini, acara inti kita, yaitu materi dari Ustadz Salim Afillah. Tapi kita simak dulu untuk siapa sih beliau dan kita bacakan dulu untuk kurikulum vitae dari Ustadz Salim Afillah. Baik, nama adalah Ustadz Salim Afillah, tempat tanggal lahir Kulon Progo 21 Maret 1984. Keluarga, ada istri dengan Dwi Indah Ratwati, kemudian dengan anak yang bernama Ananda Hilma Akila Mumtazah. Pendidikan dihabiskan untuk di kota Yogyakarta, SD Negeri Pergiwatu Wetan, kemudian Pondok Pesantren Musyar di Pelausan Purworejo, kemudian SMP Negeri Purworejo, SMA Negeri 1 Yogyakarta, kemudian S1 di UGM jurusan Teknik Elektro, kemudian di Pasca Surin Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Sosial dan Humario Prodi Psikologi. Baik, dan untuk karya-karya beliau yang tadi sudah dijawab oleh peserta gitu ya, apa saja sih karya-karya dari buku beliau atau judul-judul buku yang dikarang oleh beliau? Yang pertama di tahun 2003 nih, ya, yang remaja 2003 pasti tahu, Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Kayaknya buku ini jadi kado wajib pernikahan gitu ya. Agar Bidadari Cemburu Padamu, nomor 2. Nomor 3 adalah Gue Never Die. Ya. 4 Barakallahu Laka, 5 buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim, 6 Jalan Cinta Para Pejuang, 7 Dalam Dekapan Ukhuwah, 8 Menyimak Kicau Merajut Makna, 9 Lapis-Lapis Keberkahan, 10 Menggali Puncak Hati, 11 Rihlah Dakwah, 12 Bersamamu di Jalan Dakwah Berliku, buku nomor 13 Sunnah Sedirham Syurga, 14 ini yang paling sulit dieja ya, mencurigakan sekali gitu. Sampai tanpa huruf vokal, MNCRGKNSL EKSL gitu ya, hashtag itu pun ya. Kemudian terakhir Sang Jadi Seri Terakhir. Baik, itu tadi berikut profil Ustadz Salim Afillah, dan selanjutnya kami persilakan untuk host di kontak, di connect untuk Ustadz Salim ya. Halo, Assalamualaikum Ustadz Salim. Masih mute. Udah, siap. Halo, Assalamualaikum Ustadz Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Gimana kabar Ustadz di sana Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini udah persiapan Ustadz ya di 3 hari terakhir. Baik, Ustadz Salim. Fadal Ustadz untuk materinya karena udah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Fadal Ustadz Salim untuk materinya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina Rafi'ina wa Maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini Allah memperjumpakan kita di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring.
secara online, mudah-mudahan Yes. ini tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dan telah dijanjikan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga, dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan atau ditinggalkan bulan Ramadan yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, karena dia adalah wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung keluar dari madrasah Ramadan sebagai yang pertama orang yang telah diampuni dosanya, yang kedua keluar dari madrasah Ramadan sebagai pribadi yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya, akibat dari tarbiyah di dalam madrasah Ramadan yang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sesuai firman Allah la'allakum tattaqun, dan juga orang-orang yang bersyukur sesuai firman Allah wa la'allakum tashkurun, dan menjadi orang-orang yang dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya la'allahum yarsyudun. Jadi ini output Ramadan yang kita harapkan sudah kita raih ketika kita menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri ini harus betul-betul menjadi satu kesyukuran kita atas nikmat Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita laksanakan atau kita isi dengan maksimal sehingga keluar dari Ramadan kita betul-betul tadi menjadi pribadi yang telah diampuni dosanya dan pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau tidak, tentu akan menjadi penyesalan bagi kita, sungguh rugi bagi kita, orang yang keluar dari Ramadan kalau belum diampuni dosa-dosa. Orang keluar dari Ramadan tapi tidak ada perubahan dibandingkan sebelum Ramadan, atau bahkan malah lebih buruk. Satu hadis yang sangat populer di mana Rasulullah SAW pada suatu hari naik ke mimbar di Masjid Nabawi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Rasulullah naik ke mimbar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam setiap undakan itu mengucapkan amin. Falamma raqqa darajatal ula qala amin. Rasulullah SAW itu ketika naik ke tingkatan pertama dari mimbarnya, beliau berkata amin. Wa raqqa darajatus tsaniyah, lalu beliau naik ke tingkatan yang kedua dan demikian pula faqala amin, beliau juga mengatakan amin. Tsumma raqqa darajatus tsalitsah, kemudian beliau naik ke undakan ketiga, demikian pula di situ beliau berkata amin. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, raqaita al-mimbar wa qulta fi kulli darajatin amin, gimana?" Rasulullah, engkau menaiki mimbarmu dan di setiap undakan, di setiap tingkatan dari mimbarmu, engkau bersabda amin. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda, "Falamma raqaitu darajatul ula." Ketika aku naik ke tingkatan pertama dari Ja'ani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka Jibril berkata, aminkanlah ya Rasulullah. Apa yang beliau katakan di darajatul ula ini, Jibril mengatakan, "Saqi 'abdun adraka Ramadan, fangsalakha
walam yughfarulah. Sangat-sangat celaka seorang hamba yang dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya, dan dia belum diampuni dosa-dosa. Maka aku katakan, aku itu amin. Aku katakan amin. Kemudian beliau melanjutkan, walamma raqaitu as-saniyah, ketika aku naik ke tingkatan mimbar yang kedua. Qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, saqiya 'abdun adraka abawaihi kulahuma aw ahadahuma thumma lam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang dia mendapati orang tuanya, dua-duanya, ayah ibu ataupun salah satu, masih hidup di sisinya. Lalu itu tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Lalu itu tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Padahal orang tua itu adalah pintu surga yang sangat lebar. Orang tua ini adalah pintu surga yang sangat-sangat mudah. Dengan berbakti kepada mereka, seorang hamba dimudahkan masuk surga. Dan yang ketiga, di tingkatan mimbar ketiga, Jibril berkata, kata Nabi SAW, Saqi abdun dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Sangat celaka hamba yang disebut-sebut namamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam padanya, kemudian dia tidak bersolawat. Jadi ini himpunan kegemesan Sayyidina Jibril alaihissalam. Gemes lihat ada orang diberi kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan, tapi kemudian dia tidak mendapatkan ampunan. Gemes melihat orang diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya yang sangat memudahkannya untuk masuk surga, lalu dia tidak masuk surga. Dan gemes melihat ada orang disebut-sebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak bersalat. Mudah-mudahan kita selamat dari kegemesan Sayyidina Jibril alaihissalam, selamat dari doa Rasulullah yang mengatakan amin kepada apa yang diungkapkan Jibril. Kali ini bahasan kita terutama yang pertama, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita di bulan Ramadan ini ampunan, maghfirah yang sangat kita harapkan, karena dengan itu kita ditulis sebagai alumni Madrasah Ramadan yang sukses, yang berhak untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kalau tidak sukses menjalani Ramadan, apanya yang mau dirayakan, gitu ya? Bukan hari raya namanya berarti. Karena kita tidak patut merayakan sebuah kegagalan. Nah, ikhwan dan akhwat, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memang fokus kita menjelang Idul Fitri ini tinggal 2 hari, masih tersisa dari Ramadan, detik-detik yang sangat berharga yang kita harus manfaatkan baik-baik. Kita harus isi baik-baik, jangan kendu, jangan lepas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bereskan yang fardu. Jangan sampai kita kehilangan ibadah-ibadah fardu kita di sisa Ramadan ini. Salat yang fardu bereskan. Kalau perlu tunaikan dengan cara berjamaah meskipun hanya di rumah, di tengah keluarga kita. Laksanakan. Genapi rukun dan syaratnya, sempurnakan wudhu dan taharahnya, pakai pakaian kita yang terbaik, paling bagus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, upayakan menghadap Allah dalam keadaan segar, wangi, memakai wewangian, gitu ya. Ini insya Allah akan menunjukkan betapa kita serius untuk mengisi akhir Ramadan ini, menyempurnakan. Ini yang namanya salatnya. Kemudian yang fardu lagi tentu adalah puasanya. Di puasanya tinggal 2 hari, manfaatkan betul-betul 2 hari ini untuk menyempurnakan puasa kita. Secara zahir, syarat rukunnya kita penuhi. Secara zahir, pembatal-pembatalnya kita cegah, gitu ya. Harus berpuasa tentu perut dan bawah perut, gitu ya. Ini level
Namanya kemudian yang harus puasa berikutnya juga adalah mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Ini level kedua puasa kita yang harusnya kita juga latih supaya contreng lulus puasa kita itu. Matanya puasa, lisannya puasa, telinganya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Dan yang terakhir, kalau mungkin bahkan kita naikkan level puasa kita sampai ke perasaan kita, hati kita, pikiran kita. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, jangan suudzon kepada sesama manusia, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan berpikiran yang jelek-jelek, jangan sampai pesimis, gitu ya. Ini yang kemudian harus kita jaga. Jadi puasa, bereskan yang fardu, sholatnya yang fardu, puasanya yang fardu. Kemudian fokus yang kedua kita adalah karena target tadi kita ingin mendapatkan ampunan Allah Taala, jadilah kita orang yang fokus untuk memohon ampun. Maka doa yang paling dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir Ramadan, akan terutama untuk menjemput Lailatul Qadar, malam ini malam ganjil. Siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kesempatan kita untuk menjemput Lailatul Qadar. Meskipun sudah banyak isu ya, yang kemarin mungkin ada yang bilang tanggal 23 kayaknya, ada yang tanggal 27 kayaknya. Untuk orang yang memperoleh Lailatul Qadar sejati, tentu setiap malam nanti berharga untuk bermesra dengan Allah. Termasuk nanti malam lebih-lebih, siapa tahu Allah masih memberi kesempatan kita untuk meraih keagungan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, karena ada yang mengatakan 1000 bulan itu 83 tahun, berarti ibadah malam itu senilai dengan 83 tahun. Itu kan kalau 1000 bulan. Wong Allah bilangnya khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, dan inilah Allah yang Maha Pemurah, tidak membatasi. Lebih baiknya itu berapa? Ya bisa 1000, bisa 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 10.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar kali pun bisa Allah berikan, karena memberikan karunia keagungan yang semacam itu kepada hamba sama sekali tidak mengurangi keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa wah cuma 1000, enggak cuma 1000, ini khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan itu, ya enggak ada batasnya, lebih baiknya jauh lebih dari itu bisa saja terjadi, karena ini kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan umurnya lebih pendek sehingga diberi kesempatan untuk meraih pahala sebesar-besarnya di Lailatul Qadar. Kita masih punya harapan nanti malam, ayo digeber, dikuat-kuatkan gitu ya untuk kemudian menghidupkan malam. Minimalnya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu apa? Minimalnya adalah ya seperti disampaikan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ya, meskipun di rumah sama keluarga, usahakan berjamaah. Kalau sholat isya-nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, itu sudah dapat Lailatul Qadar. Kalau di antaranya tidur nggak apa-apa, gitu ya. Tidur itu bisa bernilai ibadah dengan tarkul ma'asi, dengan niat meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa, maka tidur kita bernilai sangat ibadah. Daripada melek tapi stalking IG-nya mantan terus itu akan justru menjatuhkan kita ke dalam kenangan-kenangan yang bisa menjerumuskan kita kepada hal yang menodai hati kita. Jadi lebih baik gitu tidur gitu. Kalau tidak melaksanakan, nah, tentu yang melaksanakan ibadah ya sisakan meskipun sedikit. Ada waktu setelah sholat isya mungkin langsung kita bisa sholat qiyamul lail Ramadan. Kalau nanti masih kuat bangun, kita bisa tambahi sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir. Kita bisa optimal. Jadi betul-betul ini akhir Ramadan kita gergeten gitu ya, gemes, kita takut nanti Ramadan berlalu dan kita belum diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, rugi sekali. Nah, makanya jangan sampai kita gemesnya di belakang, lebih baik gemes sekarang, gergeten sekarang untuk kita tunaikan semua ibadah yang mungkin kita lakukan. Jadi fokus yang pertama adalah tunaikan yang fardu, jangan kehilangan fardu sama sekali. Yang kedua, tunaikan yang mengarah kepada memohon ampun kepada Allah. Memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kata para ulama, kenapa al-afu itu ya, disebut-sebutkan al-afu itu meliputi semua bentuk ampunan. Apa itu semua bentuk ampunan? Ya diampuni dosanya, dihapus catatan keburukannya dari buku amal kita, gitu ya, ditutupi aibnya, gitu ya, diampuni, dihapus, ditutupi aib, ya kalau sudah diampuni ya tidak ada pilihan lain, masuk surga, gitu ya. Itulah yang kemudian diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati." Bahkan seorang Khalilur Rahman, kekasih Allah saja, itu yang paling dia inginkan dari Allah adalah ampunan. Bukan pahala atas amal-amal soleh. Ya Allah, saya sudah nyembelih anak saya sendiri, ya Allah, pahalanya pasti besar sekali loh, ya Allah. Mana ya Allah? Enggak. Saya sudah bikin Ka'bah loh, ya Allah. Orang lain cuma bikin pesantren, bikin masjid. Saya tuh bikin Ka'bah. Gitu. Tapi Ibrahim alaihissalam ya bikin Ka'bah yang menjadi pusat ibadah seluruh umat manusia sepanjang zaman itu. Kemudian tidak mengatakan, ya Allah, pahalaku mana. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin." Dan yang aku sangat harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan. Inilah bentuk ketawaduan Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita sudah mengoptimalkan akhir Ramadan ini sebaik-baiknya, maka kita taati perintah Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ayat ke-185 suratul Baqarah Allah berfirman, walitukmilul iddata, dan supaya kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu. Kalau 29 ya 29, kalau 30 ya 30, tergantung keadaan ya. Walitukmilul iddata, dan supaya kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu takbirkan Allah, maha agungkan Allah, besarkan Allah, ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kamu. Masya Allah. Tanda syukur kita adalah melafadzkan takbir. Nah besok gimana saat takbirannya? Nggak bisa takbir keliling, ya nggak bisa takbir keliling. Nggak bisa kumpul-kumpul di masjid, nggak usah di masjid. Tapi takbir harus tetap terlantun dari diri kita meskipun di rumah. Mungkin teman-teman mau bikin challenge takbiran dengan cara apa ya? Kirim voice note takbiran, kemudian dikompilasi, disebar, itu boleh gitu ya, ini untuk mengagungkan asma Allah. Ini para asatidz sebagian malah bikin kompilasi takbiran dalam bentuk video gitu ya, supaya tetap terjadi syiar mengagungkan asma Allah di malam Idul Fitri, meskipun kita di dalam keterbatasan ya, meskipun riyoyaku kok koyok ini gitu ya, kok kondisinya seperti ini, tetapi kita tetap mengagungkan asma Allah, takbir gitu ya. Nah, takbirnya adalah terus kita bisa lakukan dengan sigat yang juga sudah banyak diketahui, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu yang kita bisa. Ini apa namanya, takbir ya. Wal tukabbirullah ala ma hadakum. Perintah Allah di situ, supaya kamu takbirkan Allah atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Termasuk di antara bagian dari mentakbirkan Allah itu dengan salat Id. Bagaimana salat Idnya sekarang? Kalau kita sebagian wilayah masih lockdown, tidak bisa melaksanakan salat Id secara berjamaah di tanah lapang ya, yang kemudian bisa menimbulkan kerumunan yang bisa menjadi mafsadat. Demikian pula di masjid-masjid dihimbau untuk tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Kita bisa salat Id di rumah. Salat Id di rumah itu dengan cara sekeluarga. Bagaimana fikihnya? Bedanya apa dengan salat Id di lapangan? Nah, sebagian ulama memberikan pendapat bahwa kalau kita melaksanakan salat Id di rumah, maka seperti salat sunnah mutlak, yaitu dilaksanakan 2 rakaat, gitu ya. Takbirnya, ada yang berpendapat takbirnya tetap 7 dan 5, seperti yang kita lakukan kalau di lapangan ya. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ulang 7 kali. Baru kemudian kita membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat
atau ayat-ayat Al-Quran, kemudian rukuk. Dan rakaat kedua setelah berdiri, dia takbir dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini menurut satu pendapat. Pendapat lain karena dia sholat sunnah mutlak, maka takbirnya cukup sekali tidak mengapa. Tidak perlu diulang 7 dan 5 kali, tapi cukup sekali. Dan yang berikutnya pikirnya karena dia sholat sunnah mutlak, tidak perlu jahar, tidak perlu dikeraskan. Kenapa? Karena ini kita laksanakan bukan sebagai syiar yang besar di tengah lingkungan, yaitu di Tanah Abang, tetapi di rumah kita sendiri. Maka kita bisa membacanya dengan syiar. Jadi bapak-bapak jadi imam, insya Allah aman Pak, insya Allah nggak lupa gitu ya, insya Allah tetap bisa jadi imam untuk keluarganya. Kemudian nanti apakah pakai khutbah? Ya, menurut jumhur tidak perlu dengan khutbah, gitu ya. Cukup nanti sesudah itu bisa saling tausiah pun itu sudah mencukupi. Jadi tidak perlu dengan berkhutbah di rumah kita. Jadi ini tuntunannya pelaksanaan salat Id kalau di rumah kita. Beda banget ya. Tidak mengapa, ini insya Allah untuk kemaslahatan kebaikan kita semuanya, kita bisa melaksanakan salat Id kita di rumah. Tentu jangan sampai kita hanya bertanya-tanya, wah kok salat Id nggak di lapangan, kok tidak di masjid, gitu ya. Ya ada yang lebih penting dari salat Id, yaitu salat fardu. Jangan sampai hari raya Idul Fitri salat Idnya semangat, subuhnya telat, gitu ya. Subuhnya lepas, jangan sampai, karena ini justru yang paling penting. Tadi sudah kita sebut prioritasnya adalah yang fardu. Kemudian apa yang bisa menjadi kebiasaan kita. Penting juga untuk kita catat riyoyoku kok yang ini apa yang memang harus kita lakukan ya. Di riyoyo kita yang besok itu Idul Fitri kita kembali. Nah, hari pertama Idul Fitri nggak boleh puasa loh ya, haram berpuasa. Gitu. Bahkan disunahkan sebelum sholat Id pun sudah makan dulu. Nah nanti baru kalau mau ya nyatanya ora badan gitu ya, kita tidak kemana-mana. Misalnya hari kedua kita mau memulai langsung puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, monggo dibolehkan gitu ya. Kayak beberapa daerah di pantai utara itu malah ada yang disebut sebagai riwayat kupat itu, mereka hari kedua sudah mulai puasa, nanti baru dirayakan lagi hari ketujuh. Gitu ya. Setelah 6 hari berpuasa, baru kemudian ada perayaan Kutu Kupat, gitu ya. Itu yang kemudian dilakukan. Jadi nggak masalah, mau langsung berpuasa di hari kedua untuk puasa sunnah Syawal, silahkan. Atau ada mbak-mbak yang kemudian kemarin bolong puasanya harus libur, mau segera mengganti juga diperbolehkan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang menggabungkan. Apakah boleh menggabung niat? Kalau sunnah dengan sunnah, semua ulama sepakat boleh. Contoh puasa hari raya Idul Fitri, ya puasa maksudnya puasa bulan Syawal, gitu ya, sunnah bulan Syawal, di double niat dengan puasa Senin Kemis. Jadi dilaksanakan hari Senin, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis. Boleh. Nah, bagaimana kemudian kalau diniatkan double niat dengan qadha? Ini ada catatan dari Al-Khatib Asy-Syarbaini di dalam Al-Mughni Al-Muhtaj Syarhil Minhaj gitu ya. Di dalam kitab beliau ini beliau menjelaskan boleh didobel yang fardu dengan yang sunnah, tapi pahalanya tidak akan sempurna seperti kalau dilaksanakan sendiri-sendiri. Karena memang untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal ini salah satu yang akan menjadi kebaikannya kalau kemudian dia telah menyempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu. Nah, misalnya kalau sudah tinggal 7 hari tapi belum kodok dan sekaligus belum puasa sunnah Syawal, nggak apa-apa. Tapi kalau di mazhab Syafi'i kemudian disarankan kodok dulu, nanti puasa Syawalnya tinggal nyusul saja, nggak harus bulan Syawal. Ini juga menjadi pendapat dalam mazhab Maliki bahwa puasa sunnah 6 hari nyusuli puasa Ramadan itu tidak harus bulan Syawal, karena yang terpenting jumlahnya nanti 35 atau 36 hari yang itu akan menjadi senilai dengan puasa setahunnya umat-umat yang lain, karena umat Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya dilipatkan 10 kali. Jadi kalau kita puasa 36 hari itu sama dengan umat lain puasa 360 hari.
kita puasa 35 hari, berarti sama dengan umat lain puasa 350 hari. Kita sholat sehari semalam 5 waktu, itu bagi umat lain sama dengan 50 waktu. Itu yang kemudian kita dapat namanya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada beberapa catatan tambahan kita bagaimana kita beridul fitri, kok riwayat yang ini ya. Memang di Indonesia ini ada sunnah hasanah. Sunnah hasanah kebiasaan yang baik yaitu saling bermaafan. Kenapa saling bermaafan ini penting? Gitu ya, karena kalau dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibersihkan selama bulan Ramadan, kita di akhirat nanti boleh jadi masih akan menghadapi satu masalah, yaitu dosa kepada sesama. Dosa kepada sesama ini kan tidak mungkin hanya dengan istighfar. Dia baru akan diampuni kalau yang bersangkutan sudah meridai, sudah merelakan, sudah memaafkan. Makanya kenapa di Indonesia ada sunnah hasanah untuk saling memaafkan di hari raya Idul Fitri? Itu karena memang kita memahami hakikat ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan pada dosa-dosa kepadanya, sementara ada dosa-dosa kepada sesama yang kita perlu meminta halal, meminta ridhonya, meminta maafan. Jadi sampai dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah membuka menghadap Allah dengan 1000 dosa kepadanya itu kok rasa-rasanya lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa satu dosa kepada sesama. Orang-orang bertanya, kok bisa begitu wahai Imam? Kata beliau, karena Allah itu menutupi aib, tidak tergesa mengadab. Allah itu menunggu kita bertobat. Allah itu ketika kita bertobat, Dia menyambut dengan sangat bergembira dan menghapus seluruh kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Itu Allah. Ini kalau sesama manusia itu tidak maha pengampun, jelas gitu ya. Dia suka ngungkit-ngungkit aib, iya, gitu ya. Dia bukannya memaafkan tapi minta ganti rugi. Itu yang kemudian ada pada manusia. Nah, makanya Sauri mendapatkan keamanan sesama itu penting. Itu yang kemudian menjadi hujah bagi kita. Saling bermaafkan. Meskipun yang lebih kokoh itu adalah memaafkan. Minta maaf itu harusnya otomatis. Tapi dalam Quran, perintahnya itu khudil afwa, maafkan. Pujiannya itu wal'afina aninas, mereka yang memaafkan manusia. Dorongannya itu, motivasinya itu, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa memaafkan, dia mengislah, maka pahalanya tak terhingga di sisi Allah. Himbauannya itu wal ya'fu wal yasbahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah akan mengampuni kamu? Maka ini PR kita adalah terutama memaafkan besar, karena pahalanya besar sekali, tak terhingga. Itu karena apa? Belum memaafkan itu lebih ganggu daripada belum minta maaf. Ya, fokus kita sebagai hamba Allah di dunia itu kan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, kalau kita pikir-pikir antara orang yang si A belum minta maaf, si B belum memaafkan. Si A ya, santai aja hidupnya, enggak merasa bersalah. Si B jadi susah mikirin si A kok belum minta maaf. Ketika satu saat ketemu si A ceria saja, hahaha, si B belum memaafkan, melihat keceriaan si A jadi sedih. Si A makan enak, si B makan jadi nggak enak. Si A nyenyak tidur, si B jadi nggak bisa tidur karena belum memaafkan. Nah, ini orang yang seperti ini kan ganggu fokusnya dalam ibadah kepada Allah. Bahkan ganggu ibadah dalam makna yang paling zahir. Yang salah sama kita pergi ke masjid, ya kita jadi malas ke masjid karena akan ketemu dengan orang yang salah sama kita. Ini yang dipakai syaitan untuk menguji. Maka memaafkan itu menjadi pertama, motivasi kita memaafkan adalah seperti katakan Umar bin Abdul Aziz,
Utlubul afwa minallahi bil afi. Carilah maafnya Allah dengan memaafkan sesama manusia. Jadi kita memaafkan sesama manusia itu bukan untuk cari muka di dia, gitu ya, untuk dianggap berjasa sama dia, enggak. Tapi kita memaafkan sesama karena kita mengharapkan maafnya Allah, ampunannya Allah. Jadi daripada orang berharap maafnya kita itu lebih berharap kita kepada maafnya Allah. Saat dablek-dableknya orang yang belum minta maaf sama kita itu jangan-jangan kita kepada Allah belum jauh lebih dablek. Gitu. Jadi artinya harapan kita akan ampunan Allah itu lebih besar daripada harapan orang. Pertama-tama kita memaafkan orang itu bukan karena dia layak dapat maaf, tapi karena kita nggak layak untuk mikirin dia terus. Kita maafkan orang itu bukan karena dia memang layak dapat maaf barangkali, tapi karena kita sangat mengharapkan maaf yang besar. Dan untuk mendamaikan hati kita, supaya kita bisa segera fokus lagi beribadah lagi, menjalani kehidupan di jalan Allah Subhanahu. Jadi soal maaf memaafkan agar kita tidak miskin, karena memang berat kalau kita perlu minta maaf, ya harus segera bisa jadi ganjalan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ara'aitumul muflis?" Pernahkah kalian tahu apa yang disebut orang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah, man laisa lahu malun wala mata'un." Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah nggak punya harta, nggak punya barang, nggak punya senengan, nggak punya apa-apa yang bisa dinikmati dunia itu dia nggak punya. Itu bangkrut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, "Balil muflis man atallaha bisanatin kada wa bisyamin kada wa bisadaqatin kada faja'alahu haba." Orang bangkrut itu orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat yang sangat besar, pahala puasa yang sangat besar, pahala sedekah yang sangat besar. Tapi Allah akan menjadikannya sebagai ya, seperti debu terbangan. Kenapa? Karena gugat. Orang pertama mengatakan, ya Allah, dia pernah ya, walakin syatama hadha wa kadzaba hadha wa qatala hadha wa dhalama hadha wa ktaba hadha, gitu ya. Dia itu dosanya sama orang banyak, dia menggunjing, melanggar kehormatan, dia mengambil hak, gitu ya. Dia merendahkan kehormatan, dia merugikan baik moral maupun material, dia bahkan mungkin menyebabkan kematian, membunuh misalnya. Maka setiap amal saleh yang sudah ada pahalanya pada dia itu oleh Allah diputuskan dipakai untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi kepada yang bersangkutan. Jadi pahalanya diambil dikasihkan orang yang menggugat. Pahalanya diambil dikasih orang yang menggugat. Gitu terus sampai habis pahalanya. Lah ketika habis pahalanya ternyata masih ada yang antri untuk kemudian menggugat, maka dosanya orang yang menggugat sekalian gantian diambil untuk diberikan kepada si tergugat. Terus numpuk. Subhanallah. Ini yang kemudian akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita kenapa perlu meminta kemaafan sesama manusia? Karena di akhirat pengadilan Allah itu teliti sekali. Hakul adam itu berat. Termasuk utang, gitu ya. Utang itu jangankan orang yang biasa-biasa saja. Orang yang mati syahid. Nah, orang mati syahid itu kan berhak masuk surga tanpa hisab sesegera mungkin. Itu terhalang masuk surga kalau dia masih punya hutang kepada sesama di dunia. Mudah-mudahan ahli warisnya sadar terus segera dilunasi. Kalau tidak, tertahan dia, tidak bisa masuk ke dalam surga meskipun dia ahli surga. Sudah diputuskan Allah, kamu ahli surga. Nggak bisa masuk ya Allah, utangmu belum lunas, itu masalah. Ini jadi yang akan dihadapi oleh orang. Jadi makanya urusan hak adami, urusan dengan sesama, ini perlu kita banyak-banyak cermati dan selesaikan sejak di kehidupan dunia. Mungkin momentumnya Idul Fitri besok, gitu ya. Ya kita nggak ketemu, tapi kita saling memaafkan. Kita nggak ketemu, tapi kita minta maaf setulus-tulusnya. Kita lakukan apa yang perlu kita lakukan untuk menebus kesalahan. Kalau dia memang menghendaki
kesalahan kita itu harus tebus dengan cara tertentu. Mari kita lakukan insyaallah. Gitu ya. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu ikhtiar kita untuk menyempurnakan ampunan yang sudah dianugerahkan Allah di bulan Ramadan dengan kemaafan dari sang manusia, supaya kelak kita di akhirat sudah nggak ada masalah gitu ya. Sudah nggak ada lagi urusan. Bleng masuk surganya itu bebas hambatan. Itu yang kita harapkan, karena kita sudah saling memaafkan dengan sesama. Dengan momentum diambil pada hari Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Idul Fitri itu kuat. Jam 10 kalau kita bergantung kepada Allah. Siapa musuhnya? Setan. Jadi masuk bulan Syawal itu berarti nggak kayak Ramadan. Di bulan Ramadan mereka dibelenggu. Bulan Syawal kan mereka sudah ucul lagi gitu ya, sudah lepas lagi, sehingga mereka akan siap untuk berperang dengan kita. Maka kita perlu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian wahai manusia, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Kalau sudah tahu musuh jangan jadi teman. Kalau sudah tahu musuh jangan diajak kerjasama. Apalagi pakai MOU hitam di atas putih. Ya, jangan. Ini musuh adalah musuh. Setan adalah musuh kita. Nah, ini perlu kita memahami cara kerjanya setan supaya kita bisa menang melawan setan di 11 bulan sebelum tibanya Ramadan tahun berikutnya, tahun 1442, yang mudah-mudahan kita masih diberi rezeki oleh Allah untuk bisa sampai ke bulan Ramadan tahun berikutnya itu. Jadi, setan itu nama sifat. Kata para ulama, asalnya adalah jin. Kata jin, apa artinya jin? Kalau hurufnya jim, nun, itu artinya tidak tampak. Contoh, janna. Falamma janna alaihi lail. Ketika malam menutupi, maka tidak tampak kalau malam gelap. Kemudian kalau ada di dalam perut seorang ibu belum tampak, itu namanya janin. Anaknya itu namanya janin. Kalau kemudian ada kebun yang sangat lebatnya, taman yang sangat lebatnya sampai sinar matahari susah untuk masuk karena tertutup oleh bayangan pohon-pohon, maka disebut sebagai jannah. Kalau ada perisai digunakan untuk nutupi tubuh kita, nutupi dari serangan musuh, itu maka disebut sebagai junnah, perisai. Kalau ada orang gila, itu ya akalnya tidak terlihat, itu maka disebut sebagai majnun. Maka jin itu artinya tidak terlihat. Jin itu artinya tidak terlihat. Kalau ada yang bisa melihat jin, itu bukan kelebihan, itu merupakan kekurangan ya. Jadi kita lebih baik berlindung kepada Allah, perkuat pikir-pikir pribadi supaya tidak perlu bisa melihat jin. Repot kalau lihat jin, itu di mana-mana kelihatan itu ya. Mau makan lihat kamu, mau minum lihat kamu, mau mandi lihat kamu, apa-apa lihat kamu. Bingung gitu ya, karena ada jin. Makanya kita berharap tidak perlu bisa melihat jin, karena jin artinya tertutup, tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut sebagai iblis. Siapakah itu iblis? Iblis itu kana minal jin, termasuk dari golongan jin, tetapi dia sangat taat kepada Allah, beribadah dengan sangat khusyuk dan tunduk. Dalam satu riwayat disebutkan 40.000 tahun dia berdiri mengagungkan Allah, 40.000 tahun dia rukuk mengagungkan Allah, 40.000 tahun dia sujud mengagungkan Allah. Maka Allah pun mengangkatnya ke alam malakut, dijadikan setara dengan malaikat. Ini yang bernama iblis. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan menganugerahkan keutamaan kepadanya berupa ilmu, mengenali benda-benda dan memahami bahasa, maka malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Semuanya bersujud kecuali yang tinggal di alam malakut, meskipun dia bukan malaikat, namanya adalah iblis. Maka iblis enggan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri, maka dia termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka penyakitnya iblis itu adalah enggan, sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu yang ada pada pribadi iblis. Nah, iblis itu dosa rusak dipakai sendiri. Tapi kalau dosa rusak ngajak-ngajak maka disebutnya setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun manusia, kalau menerbitkan was-was di dalam hati, menggoda-goda gitu ya, mengajak-ajak keburukan, maka dia disebut sebagai setan. Kalau ada orang yang jelek tapi jeleknya dilakukan sendiri, nggak ngajak-ngajak, iblis. Tapi kalau sudah jelek, bangga dengan kejelekannya, ngajak-ngajak orang lain untuk berbuat jelek, maka dia adalah syaitan. Gitu ya. Ini yang kita perlu pertegas. Dan yang berikutnya, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus difahami nih. Setan itu tugasnya menggoda orang hidup atau menggoda orang mati? Menggoda orang hidup. Jadi kalau begitu lebih banyak mana? Setan di kuburan atau setan di pasar? Di pasar. Jadi istilahnya setan itu pasar gitu ya. Di tempat mana orang ramai. Kalau sekarang mungkin ya bukan sekedar pasar tradisional, tapi bisa mall, bisa hypermart gitu ya, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi istana dari setan karena memang tugas mereka mengganggu orang hidup, bukan mengganggu orang yang sudah meninggal. Makanya ngapain di kuburan itu? Yang dia lakukan adalah menggoda orang hidup, menggoda orang mati. Jadi ini tentang siapakah sebenarnya setan. Nah, cara kerjanya apa saja? Ada banyak cara kerjanya setan. Di antaranya setan itu bekerja dengan cara misalnya tazyin, menghias-hias sesuatu yang rusak menjadi seakan-akan baik, sehingga orang tertipu dan terjerumus ke dalam kerusakan. Kalau zina disebut pembuktian cinta, gitu ya. Riba disebut bunga, dan lain sebagainya. Ini kan penyesatan, namanya tasyin. Dihias-hias seakan indah padahal aslinya menjijikkan dan keji, itu yang harus kemudian dipahami. Kemudian ada langkahnya setan itu dengan cara taswif, menunda-nunda, nanti aja, nanti aja, nanti aja, gitu. Kemudian tamani, memberikan angan-angan, diberi angan-angan panjang sehingga tidak sempat beramal, mikir-mikir, berhayal terus, gitu. Itu namanya tamani. Kemudian dibikin lupa, gitu, dibikin lupa. Misalnya seperti kasus temannya Nabiullah Yusuf alaihissalam di penjara, itu dibikin melupakan Nabi Yusuf. Kita dibikin lupa sama jasa baik orang, kita dibikin lupa sama utang, dibikin lupa sama saudara kerabat, handetolan, dan hak-haknya mereka yang harusnya kita tunaikan, itu dibikin lupa. Kemudian ada cara lagi setan menjerumuskan dengan cara kaid, tipu daya. Nah, tipu daya setan itu inna kaida syaitan akan dha'ifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi karena berpengalaman dari zaman Nabi Adam tentu bisa menjadi kuat, gitu ya. Tentu bisa menjadi lihai. Itu yang dilakukan setan, melakukan tipu daya. Ada cerita yang terkenal ya di kisah Bani Israel, ada seorang ahli ibadah, lalu ada seorang anak perempuan yang yatim, itu dititipkan oleh kedua kakaknya kepada si ahli ibadah. Jadi, ini anak yatim, dua kakaknya harus bekerja, memenuhi nafkah, kalau enggak nanti mereka bisa jatuh bangkrut dan melarat. Jadi dua kakak beradik yang laki-laki ini mau berdagang, tapi kalau mau berdagang adiknya yang perempuan nggak mungkin diajak. Sehingga mereka mau titipkan ke salah satu penduduk kampung, yang mereka tahu penduduk kampung mereka tidak punya sanak kerabat, dan akhirnya kemudian terpikirlah mereka untuk menitipkan anak perempuan ini, gadisnya ini, ke orang yang paling soleh. Ini abid, ahli ibadah, paling khusyuk, paling terpercaya. Ketika dititipkan, si abidnya awalnya menolak. Enggak. Oh, ini bukan mahram kok, ini ajnabi. Mosok saya dititipi perempuan yang bukan mahram? Enggak bisa. Nanti jadi fitnah, jadi masalah. Ayolah Bid, tolong Bid, masa kami enggak mau nolong kami, enggak kasihan sama kami. Kami ini betul-betul butuh karena
harus bekerja, kalau enggak kami akan tungguin adik kami, tapi kami enggak bisa, kami harus bekerja, tolong ya Bu. Akhirnya kemudian setelah dibujuk, dia mau dititipi, tapi syaratnya sehingga di situ harus ditaruh di puncak menara, dia punya menara tempatnya beribadah, sehingga dia ditaruh di atas, dia lalu beribadahnya di bawah. Oke, enggak apa-apa. Nah, hari pertama ketika mengantar makanan, ya ketuk-ketuk, "Assalamualaikum, ini makanan," langsung turun. Hari kedua ternyata obrolannya jadi lebih panjang. "Gimana kabar? Baik-baik." Akhirnya kemudian setan menipu daya dengan mengatakan, "Bit, masa nggak kamu tengok itu gadisnya di dalam, jangan-jangan kurang apa, nanti kalau sakit gimana?" Akhirnya kemudian nengok ke dalam. Akhirnya jadi obrolan akrab. Ketika sudah obrolan akrab, akhirnya kemudian dibisikkan. Nah, nggak ada yang tahu, semua orang tahu kamu orang soleh, nggak mungkin aneh-aneh kok. Ya, ini manfaatkan aja kesempatan. Akhirnya kemudian dizinai. Ketika dizinai ternyata akhirnya kemudian hamil. Ketika sudah hamil akhirnya kemudian dibisikkan. Bunuh saja, nanti kamu bilang dia sakit lalu meninggal, kakaknya pasti percaya, wong kamu abid, kamu ahli ibadah. Akhirnya kemudian dia betul bunuh gadis itu, kemudian dikubur, dan dia kemudian nanti ketika kakaknya datang dia berbohong, tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengizinkan setan masuk ke dalam mimpinya kakak-kakaknya yang memberi isyarat untuk dibongkar makamnya, diotopsi, ternyata dalam keadaan hamil. Jika dalam keadaan hamil, gitu ya, ketahuan si Abid atas dosa-dosanya, ternyata dia berzina, ternyata dia membunuh, gitu ya, akhirnya ditangkap rame-rame, lalu disalibkan dan hendak dibakar. Ketika akan dibakar, setan datang, "Bid, ya sekarang tidak ada yang bisa nolong kamu kecuali saya, Bid. Ayo, saya tolong." "Ya tolong aku, tolong." "Syaratnya satu, Bid. Kamu kufur kepada Allah, bilang bahwa kamu ingkar kepada Allah dan beriman kepada kami." Akhirnya benar dia ingkar kepada Allah. Nah, begitu dia mengucapkan kalimat ingkar kepada Allah, setan mengatakan, "Goodbye, aku aja takut sama Allah kok kamu mah tidak takut," gitu ya. Akhirnya api membakarnya, dia mati dalam keadaan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kait atau tipu daya setan yang luar biasa, sangat-sangat dahsyat yang untuk menjerumuskan orang ke dalam kesesatan dan ke dalam kekufuran. Jadi ini setan akan bekerja optimal di 11 bulan ke depan setelah lulus dari Ramadan, dari belenggu Ramadan. Nah, kita harus waspada, hati-hati, perbanyak ta'awud, bahkan membaca Quran saja kita memohon perlindungan dari setan, apalagi di dalam perkara yang lain, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Karena setan itu sudah bersumpah, la utayanna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku, kata setan, akan mendatangi mereka, ya Allah, menggoda mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, ternyata ada dua arah yang tidak jadi target setan, dan itu jalan keselamatan kita. Arah ke atas, arah zikrullah, mengingat Allah terus, itu akan membuat kita selamat dari setan. Yang kedua, arah ke bawah. Arah ke bawah apa? Arah tawadhu, merendahkan hati. Itu ya, orang yang rendah hati tidak mudah untuk digelincirkan oleh setan. Rendah hati kepada Allah, rendah hati kepada sesama. Dan cara rendah hati yang paling baik adalah banyak istighfar. Dan istighfar itu yang paling bikin setan jengkel. Udah susah-susah diajak maksiatan, begitu dia beristighfar, Allah mengampunikan. Isinya gagal maning istilahnya, gitu ya. Jadi yang kemudian harus kita jaga. Jadi persiapkan. Ya, inti kajian kita sore hari ini, satu, optimalkan sisa waktu Ramadan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, siapkan Idul Fitri untuk saling memaafkan. Ini sunnah hasanah di antara kita, supaya menyempurnakan ampunan Allah di bulan Ramadan dengan kemaafan sesama manusia, supaya kita tidak bangkrut di akhirat karena ada orang yang menggugat dan harus dibayar dengan amal soleh. Dan yang ketiga adalah siapkan 11 bulan ke depan untuk bertarung menghadapi syaitan yang tentu akan sangat gregetan karena kita sudah berhasil melewati bulan Ramadan dan dia terbelenggu, tidak bisa mengganggu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salim atas materinya. Terjawab sudah ya untuk kegalauan kita tentang kebingungan kita untuk seperti apa sih nantinya Idul Fitri kita ya, hari raya kita. Ternyata kita salah besar jika kita dipusingkan dengan hanya hari raya saja, tapi kita harus lebih memusingkan bagaimana memanfaatkan waktu yang tinggal 2 hari ini, Muslim semuanya, sehingga 2 hari ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita nantinya menyesal. Seperti yang dikatakan Ustaz Salim tadi ya, memang kita nantinya akan menyesal jika kita kehilangan 2 hari kesempatan yang Allah berikan untuk kita di Ramadan yang spesial ini. Baik, Iwafillah yang dirahmati Allah, di kesempatan sore hari ini sudah ada masuk di sesi interaktif. Ada 1, ditunggu untuk 2 yang lainnya ya. Kita masih buka 3 pertanyaan, tapi sambil nunggu waktu, langsung saya sampaikan saja untuk penanya pertama, Ustaz. Dari Mas Fendi Nugroho di Ponorogo, Ustaz. Ustaz tanya, begini, saya bekerja di perusahaan swasta, Ustaz. Pekerjaan saya menjadikan saya itu sibuk dan sulit untuk memaksimalkan ibadah Ramadan. Apakah saya termasuk orang-orang yang lalai di kesempatan yang udah Allah kasih di bulan Ramadan ini, dan bagaimana cara saya untuk menyikapinya? Jazakallah, Ustaz. Kalau memang kita disibukkan oleh amal atau kerja di bulan Ramadan, maka yang terpenting kalau bisa kita penuhi minimalnya Ramadan. Puasanya mudah-mudahan tetap bisa kita tunaikan. Ya, sholat-sholat fardu tadi sudah saya sebutkan harus tetap bisa kita lakukan. Kemudian di luar itu niatkan semuanya untuk ibadah. Dan ibadah itu banyak yang mudah dan ringan, termasuk misalnya di rumah sambil bekerja kita tetap masih bisa berzikir, sambil bekerja kita masih bisa membaca doa, ya, doa-doa yang disunahkan termasuk yang harus kita sering ulang-ulang di akhir Ramadan. Allahumma inna ta'afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka percayalah semua amal ibadah kita akan bernilai, atau pekerjaan kita pun akan bernilai sebagai ibadah, asalkan kita hatinya senantiasa terpaut dengan zikir, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah Mas kalau memang itu sudah kewajiban, kita tunaikan kewajiban pekerjaan kita gitu ya. Tapi tentu dengan tadi diiringi dengan senantiasa meniatkan semua pekerjaan kita untuk Allah, bekerja karena Allah, plus apa yang bisa kita kerjakan jangan ditinggalkan. Malah tudraku kulku, malah tudraku kulku. Apa yang tidak bisa diraih semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Ini penting untuk menjadi kaidah yang kita pegang. Oh, bisanya saya terawih itu kalau 23 nggak kuat, 11 juga kayaknya nggak cukup waktu. Sudah sejauh apa yang bisa. Bisanya 2 rakaat ditambah 1 rakaat kerjakan. Ya, ini pokoknya malah tudraku kulku, malah tudraku kulku. Apa yang tidak bisa diraih semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Ustaz, saya kalau suruh ngapalin Quran di bulan Ramadan ini kayaknya nggak sulit. Ya sudah, jangan terus kayaknya saya nggak akan mungkin hafal, nggak usah baca Quran sekalian, ya jangan. Ya semampunya kita laksanakan. Itu. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Tadi sudah terjawab untuk pertanyaan dari Mas Fredo ya. Untuk pertanyaan kedua nih Ustaz, dari Mbak Maelia dari Nganjuk. Ustaz izin bertanya, yang pertama apa hukumnya jika menolak tamu untuk bermaaf-maafan akibat dari pandemi ini Ustaz? Sebagai kepala desa, Ana menganjurkan agar warganya menutup pintu rumah dan tidak menerima tamu selama Idul Fitri. Pertanyaan kedua, bagaimana kita seharusnya menyikapi kondisi yang seperti ini Ustaz? Kan bingung gitu. Jazakallah khairan katsiran. Yang pertama, ya kita kembali ke kaidah yang tadi sudah kita sebutkan dalam fikih, dara'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi masalih. Kita mencegah mafsadat, mencegah kerusakan itu harus kita dahulukan daripada meraih kemaslahatan. Meraih kemaslahatan itu dengan mendapat maaf ya, tetapi mencegah mafsadatnya jangan sampai virusnya ikut maaf-maafan kan itu. Kalau maaf kan bahaya gitu ya. Jadi dia ikut ke acara-acara syawalan, ikut berkunjung ke rumah-rumah, bertamu kemana-mana. Wah, itu bisa jadi bencana besar. Maka kita ya justru wajib
menolak tamu itu wajib. Saya kemarin Ramadan Nyuwun Sewu juga ada beberapa yang mau ke rumah saya tolak gitu ya. Nyuwun Sewu saya menerima tamu di rumah, kalau mau berkenan ketemu, kita ketemu di di kantor Polimedia, tentu dengan melaksanakan prosedur protokol sesuai dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya, harus pakai masker. Kalau saya tidak menerima tamu ya nggak pakai masker gitu kan. Terus kemudian harus nanti ada di dekat kita harus ada disinfektan, kita ngobrolnya juga jaraknya kalau bisa 2 meter gitu ya. Itu sesuai prosedur. Ini memang harus kita boleh. Jadi mencegah mafsadat itu sesuatu yang dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Karena salah satu prinsip di dalam syariat itu adalah tidak membahayakan dan tidak membahayakan diri. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Jadi menjatuhkan diri dalam kebinasaan itu tidak boleh. Sudah tahu musuh kayak begini gitu ya, kemudian kita ke tempat-tempat yang kira-kira akan terjadi infeksi penularan yang jauh lebih tinggi resikonya, itu tidak boleh gitu ya. Itu tidak boleh. Sama dengan kayak kita bertamu, kita bisa mungkin kita orang tanpa gejala, tapi ketika kita bertamu rumah tersebut agak simbah-simbah, ada yang sakit diabetes, ada yang punya infeksi atau pernah TBC, ada yang punya penyakit pernafasan, kemudian di situ ada anak kecil, bayi. Kita datang, mungkin kita tanpa gejala karena badan kita imunitasnya kuat, padahal kita bawa virus, gitu ya. Kemudian kita datang ke rumah itu menularkan, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang sangat membawa. Jadi tidak boleh membahayakan orang dan tidak boleh membahayakan diri kita sendiri, itu prinsip. Kemudian yang kedua, apa sih sikap kita dalam kondisi yang seperti ini? Pertama, sikap kita sebagai seorang mukmin adalah ridha kepada ketetapan Allah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kita mengucapkan Allah telah menetapkan, Allah kalau menghendaki sesuatu maka Dia lakukan. Alhamdulillah yang ala kulli hal, maka segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang terjadi. Ini sikap pertama, ridho. Ya, sikap pertama itu ridho. Ya wes, Gusti Allah pasti menetapkan. Ya, yang kedua kita sabar. Jadi sikap kedua kita menghadapi kondisi seperti ini ya akan sabar. Kita rata-rata kan sekarang akan menjadi orang-orang mantap. Apa itu mantap? Orang yang sedang makan tabungan, ya. Itu ada kita alami. Jadi ya wis sabar gitu ya. Memang tabungan itu kan ya ada untuk dipakai di saat-saat seperti ini, bukan untuk ditumpuk-tumpuk gitu ya. Nanti alladzi jama'a malahu wa addada. Orang yang tumpuk-tumpuk harta dan itu malah kena laknat Allah ya. Alhamdulillah ini Allah beri kesempatan tabungan kita untuk kepakai gitu. Kesempatan tabungan kita untuk kepakai. Nah, kalau nggak kepakai kan nggak ada gunanya. Jadi kita punya duit banyak kalau di dalam tabungan kan namanya tidak manfaat gitu. Kalau punya tabungan, gitu ya. Yang kedua jadi sabar, semuanya menghadapi kesulitan, semuanya dalam kesusahan kita perlu sabar. Yang ketiga, sikap kita adalah untuk berikhtiar sejauh yang mampu kita lakukan. Banyak ikhtiar yang perlu kita tempuh, bukan cuma untuk mencegah dampak langsung berupa dampak medis dari virus corona. Kalau kita harus bepergian ya, ada protokol keluar rumah, protokol masuk rumah, protokol keluar rumah yang harus lengkap, gitu ya, pakai masker, kemudian jaga jarak aman, tidak berumbung-rumbungan, tidak ngumpul-ngumpul, gitu ya. Kemudian kita pakai pakaian yang aman. Nanti pulang ada protokol masuk rumah. Protokol masuk rumah, pulang harus langsung masuk ke kamar mandi, semua baju harus langsung masuk ke cucian, dia harus mandi bersih pakai sabun, gitu ya. Ini ya, ini ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga kita dan masyarakat. Tapi juga ada ikhtiar-ikhtiar lain, ikhtiar kreatif misalnya. Ya, ini sudah saatnya untuk menyusun satu strategi baru ke depan ini. Jadi saya punya rumah makan, saya tidak bisa buka karena tidak mungkin orang terima makan di rumah. Kita berarti harus kemudian men-shift gitu ya, melakukan shifting terhadap bisnis kita. Oh enggak, sekarang terima order. Jadi yang kita lakukan adalah order delivery. Ya, yang semula teman saya itu namanya Mas Abra itu punya restoran itu iga bakar, namanya iga bakar Komet gitu ya. Itu
itu beliau langsung begitu virus corona ini mulai, beliau langsung cari kerjasama dengan yang bisa melakukan pengemasan dalam bentuk kaleng. Nah, sekarang malah jualan iga bakar kalengan. Jadi jualan kalengan yang kemudian bahkan sekarang sudah mau ekspor, gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Sesuatu yang kemudian kemarin ya Allah rumah makanmu nggak payu gitu ya, itu dengan apa kreativitas akhirnya justru menjadi sebuah bisnis baru. Ada juga di sini ada orang jualan ramen, namanya ramen gorila. Itu dulu rumah makan, jadi orang datang ke situ makan ramen di situ. Katanya enak karena pedesnya itu ada serial ya, level 1 sampai level 30 katanya. Jadi ramen pedes level 1 sampai level 30. Nah, orang kan dulu senang ke situ gitu untuk makan. Ya, sekarang apa yang dilakukan? Dibikin instan semua ramennya itu. Sekarang dia jualan ramen instan dan sekarang distribusinya dari luas sekali. Dulu cuma ada di Jogja, sekarang sampai ke mana-mana. Jadi ini memang memaksa untuk kreatif. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, ternyata ibu-ibu sekarang pada bisnis frozen food gitu ya. Ibu-ibu sekarang pada jualan apa namanya, dari siomay, bakso ikan, dari apa macam-macam, filet ikan, semuanya frozen. Dan seperti ini. Ini memang mulai perlu kita shifting bisnis kita, apa yang kita bisa bidik peluang-peluang. Ini juga ya. Yang berikutnya yang kita lakukan adalah peduli dan berbagi. Ya, di tengah kesulitan seperti ini, sesulit-sulitnya kita mungkin akan masih menemukan saudara kita yang lain yang lebih kesulitan daripada kita. Jadi kita perlu juga berbagi. Insya Allah berbagi itu tidak sama sekali mengurangi rezeki kita, bahkan insya Allah akan menyuburkan, bahkan insya Allah akan melibatkan. Jadi ini kesempatan ujian buat kita untuk berbagi, untuk apa namanya, menolong sesama, yaitu akan insya Allah menambah berkah kita. Demikian ya, Terima kasih Ustadz Salim Hafillah atas semua jawaban-jawabannya. Baik untuk semua peserta, pertanyaan kita tutup, dan sebelum itu Ustadz Salim mohon berkenan untuk sebagai penutup dipimpin untuk berdoanya, Ustadz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa warḍallahu an sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadir hajab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afwa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Salim Hafillah atas materi, berikut juga doa. Semoga ilmu berikut hidayah Allah mampu hadir dalam hati kita, dan semoga kita tergerak untuk mengamalkan dari setiap ilmu yang kita serap tadi. Mitra muslim semua yang dirahmati Allah. Terima kasih Ustadz Salim atas waktunya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk wajah lagi di kesempatan berikutnya. Baik, mitra muslim dimanapun berada, untuk acara kali ini yang sudah bergabung, tadinya ada beberapa penanya. Untuk yang sudah bertanya 2 tadi, nanti akan dihubungi oleh panitia, dan panitia nanti akan memberikan untuk hadiahnya. Ya, baik. Selanjutnya, untuk mitra muslim, adapun penyelenggara acara di kesempatan hari ini, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Gabu, Generasi Muda Masjid, KSR, dan IKADI Tulungagung atas terselenggaranya acara. Dan terima kasih juga untuk support system dari Krismart dan Aiswa Hijab. Adapun acara ini membuka open donation untuk Anda ya peserta acara hari ini. Silakan nantinya untuk
menghubungi nomor rekening di Gria Infak Sodako Umat atau Grismat di nomor rekening 710-546-0737 untuk nomor rekening BSM. Sedangkan untuk para peserta kajian di kesempatan sore hari, jangan kemana-mana dulu. Ini ada kesempatan foto bersama untuk panitia. Silakan untuk dikondisikan foto bersamanya. Ini baik kotak-kotak gitu ya, terus naruh dilingkari sendiri. Aku naik gini rek gitu ya. Silakan panitia untuk di screenshot dulu foto bersamanya di kesempatan kajian sore hari ini. Semoga Allah membersamakan kita di kesempatan berikutnya dengan teman-teman panitia yang hebat luar biasa. Semoga hidayah dan semangat tetap bersama dengan panitia penyelenggara dari teman-teman Gabo, teman-teman Gama, teman-teman KSR, dan tim IKADI Tulungagung yang udah pis 2 jari dan segala macamnya. Terima kasih atas kesempatan sore hari ini ya. Semoga Allah membersamakan kita di kesempatan kajian berikutnya. Panitia sudah di screenshot ya, sudah di foto bersama ya. Nunggu bentar. Oke, bentar. Oke, baik. Sulfami, silakan. Ya, tadi untuk informasi selanjutnya ada acara apa aja selepas ini bisa dikepoin untuk masing-masing akun sosial media dari panitia penyelenggara untuk teman-teman Gama dan teman-teman Gabo maupun KSR. Silakan di-search di masing-masing sosial media yang dipunya. Ada Sahabat Gama, terus kemudian ada Gabo Tulungagung, terus kemudian ada KSR. Silakan ya untuk update informasi mengenai kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan yang terbaru di akun sosial media baik Facebook maupun Instagramnya. Nah, sudah ya? Ya, fotonya udah jelas semuanya. Yang di tutup icon profilnya, baik. Dan oke, untuk akumulasi dana yang sudah terkumpul, ada berapa untuk panitia? Sebagai laporan pertanggungjawaban sore hari ini, silakan. Sisane 60 itu kurang 1 juta ya. Baik. Berapa panitia? Ya, karena acara di kesempatan sore hari terutama masuk juga di acara open donation atau acara sharing charity untuk korban pandemi virus ini. Dan untuk mitra muslim dimanapun berada, silahkan nantinya bagi Anda yang berkenan ingin menggabungkan sedikit rezeki yang Anda punya, terutama memaksimalkan amal kita di akhir bulan Ramadan. Masih ada 2 hari lagi, salah satu di antaranya ini adalah memberikan donasi sesuatu untuk teman-teman yang akan mendeliverkan nantinya ke sedekah umat yang membutuhkan untuk dampak pandemi dan lain sebagainya. Adanya di mana? Donasinya di mana? Di rekening Bank Mandiri Syariah atau BSM Gria Infak Sedekah Umat atas nama Gria Infak Sedekah Umat atau Grismat dengan nomor rekening 710-546-0737. Oke, baik. Udah di screenshot, sudah masuk. Nah, oke, silakan untuk pemenang giveaway dulu ini yang disampaikan ya, sebelum masih ada sekitar berapa menit lagi ya, 5 menit lagi untuk waktu azan maghrib Tulungagung dan sekitarnya. Baik, ada 2 penanya dan 2 pemenang giveaway yang tadi berhasil menjawab 2 pertanyaan di awal. Silahkan panitia. Ada Mbak Mailia, kemudian ada Mas Fredo. Ya, kalau nggak salah ada Mas Fredo ya. Terus kemudian siapa?
Mas Fendi Nugroho ya untuk dua pemenang giveaway tadi, Mas Fendi Nugroho sama Mbak siapa, Mbak Mailia di Nganjuk ya, itu. Kemudian untuk yang maaf, itu untuk dua penanya ya. Ya. Oke. Terus kemudian yang giveaway Oke, baik, Mas Fendi Nugroho dan Mbak Titania ya. Terus kemudian, oke. Baik, sekali lagi untuk teman-teman peserta kajian yang sudah yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, yang sudah standby untuk kajian sore ini bersama Ustaz Salim, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang membersamai acara, teman-teman Gama, teman-teman Gabo, dan teman-teman KSR. Berikut juga dari IKADI Tulungagung atas tersegeranya acara. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk next time pertemuan seperti ini lagi, atau bahkan bisa real life langsung ketemu gitu ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung jauh-jauh waktu, jauh-jauh tempat ya. Semoga dengan mudahnya sila Allah dengan adanya via virtual seperti ini akan menambah kuah kita dan nantinya bisa silaturahmi lagi secara langsung untuk mencari ilmunya. Baik, untuk dana yang sudah terkonfirmasi di panitia, penggalangan dana untuk kesempatan sore hari ini sudah masuk dana sekitar 1,2 juta rupiah. Dan untuk pertanyaan yang tadinya sudah masuk, bentar ya. Oh ya, dananya 1,2 juta akan disalurkan melalui nomor rekeningnya tadi di BSM Gria Grismart, dan kemudian untuk peserta yang sudah mendapatkan hadiah dalam sesi pertanyaan ada 2, Mas Fendi Nugroho dan Mbak Titania. Sedangkan untuk yang ikut giveaway masih akan dikonfirmasi lagi. Oke. Baik. Sambil menunggu teman-teman panitia. Dan terima kasih atas mensukseskan acara siar dakwah atau membagikan adanya kegiatan ini ke teman-temannya. Walaupun tidak mendapatkan door prize, tapi semoga Allah mencatat itu sebagai satu wasilah kita untuk mendekat kepada Allah, dan Allah ridho dengan usaha atau ikhtiar kita. Semoga kebaikan dari yang kita sampaikan tadi ke teman-teman kita, ke rekan-rekan kita, kepada semuanya akan menjadi timbangan amal kita dan pemberat amal kita di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Bayi Veda mewakili teman-teman dan kru panitia acara ngabuburit bareng Ustadz Salim Afilah dalam tema Pieria Yoku. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan tidak lupa mitra muslim semuanya, ada e-sertifikat yang nantinya akan diinfokan di grup WhatsApp-nya ya. Jadi setiap peserta akan mendapatkan sertifikat yang nanti akan dibagikan oleh panitia di grup WhatsApp. Saya Bayi Veda undur diri, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.